Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang kiai yang menikahi jin. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa Timur, hidup seorang kiai muda bernama Kiai Sobri. Di usianya yang baru menginjak 30 tahun, Kiai Sobri sudah dikenal luas di kalangan masyarakat sebagai sosok yang bijaksana dan dihormati. Kiai Sobri memiliki kemampuan luar biasa dalam mengobati berbagai penyakit, baik fisik maupun spiritual, dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai seorang kiai, dia memimpin sebuah pesantren sederhana yang menjadi tempat pendidikan bagi anak-anak desa yang ingin belajar ilmu agama. Namun, meskipun dihormati banyak orang, kehidupan pribadi Kiai Sobri penuh misteri. Ia tidak pernah menikah, meski sudah berada di usia yang dianggap matang untuk berumah tangga. Hal ini membuat para orang tua di desa seringkali mengingatkan dan mendorong Kiai Sobri untuk segera mencari pasangan hidup. Mereka berharap agar sosok pemimpin agama ini dapat memiliki keluarga yang dianggap sebagai pelengkap hidupnya. Akan tetapi, Kiai Sobri hanya tersenyum, enggan membahas soal pernikahan lebih lanjut. Suatu hari, datanglah seorang teman lama dari kepala desa, Pak Ton, yang membawa seorang gadis bernama Mirna. Mirna adalah keponakan dari Pak Ton yang baru saja datang ke desa setelah merawat ibunya yang sakit parah. Ia memiliki wajah yang sangat cantik dengan kulit zaitun dan mata bulat yang besar. Senyumannya yang tenang dan wajahnya yang memancarkan kedamaian langsung membuat siapa saja yang melihatnya merasa nyaman. Namun, Kiai Sobri merasa ada yang berbeda tentang Mirna. Meskipun gadis itu tampak pendiam, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang menyimpan sebuah rahasia besar. Tatapan itu membuat Kiai Sobri merasa cemas dan penasaran. Bagaimana bisa seorang gadis yang tampak begitu tenang menyembunyikan sesuatu yang begitu dalam di balik matanya? Kiai Sobri merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tetapi ia tidak bisa segera menemukan jawaban atas perasaannya. Keanehan semakin terasa saat Kiai Sobri mulai berbicara lebih banyak dengan Mirna. Walaupun gadis itu tidak banyak bicara, ada aura misterius yang menyertainya. Kiai Sobri merasa ada sesuatu yang tidak terungkap tentang dirinya. Namun ia enggan untuk bertanya lebih lanjut. Semakin hari, ia merasa semakin terikat dengan Mirna. Namun di sisi lain, hatinya dipenuhi kecemasan yang tak terungkapkan. Apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Mirna? Adakah sesuatu yang lebih besar di balik sosok gadis yang cantik dan tenang ini? Kiai Sobri pun mulai merasakan sebuah ketegangan yang semakin menumpuk dalam dirinya, meski ia belum bisa memecahkan teka-teki yang ada. Seiring berjalannya waktu, Mirna semakin sering berada di pesantren bersama Kiai Sobri. Meskipun gadis itu tampak ramah dan tidak banyak bicara, perubahan perlahan mulai terlihat. Tidak ada yang menyadari perubahan ini dengan cepat, kecuali Kiai Sobri. Ia mulai merasakan keanehan yang semakin mencurigakan dari perilaku Mirna. Kecemasan yang mulai menumpuk di dalam hatinya tidak bisa lagi diabaikan. Pada awalnya, Mirna tampak seperti seorang wanita biasa yang menjalani hidupnya dengan penuh kesabaran. Ia menyapa setiap orang dengan senyuman yang menenangkan, dan tak pernah menunjukkan keluhan atau kegelisahan. Namun, semakin lama, Kiai Sobri mulai memperhatikan perubahan dalam perilaku istrinya. Terkadang, Mirna tampak hilang dalam pikirannya, bahkan berbicara sendiri saat berada di dalam kamar. Pada malam-malam tertentu, Kiai Sobri mendengar suara isak tangis yang terdengar halus dari dalam rumah. Tetapi saat ia memeriksanya, tak ada siapapun di sana, hanya kesunyian yang menyelimuti. Suatu malam, saat Kiai Sobri terjaga dari tidurnya, ia mendengar suara aneh yang datang dari dapur. Suara itu terdengar seperti bisikan halus. Tetapi Kiai Sobri tidak bisa memastikan asalnya. Ia memutuskan untuk mengecek, melangkah dengan hati-hati, namun ketika sampai di dapur, tidak ada apa-apa. Mirna tidak terlihat, dan semua peralatan dapur tampak tertata rapi seperti biasa. Namun, perasaan cemas semakin menyelimuti Kiai Sobri.
dan ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan aneh yang terus datang setiap malam. Pada suatu malam lainnya, saat mereka sedang duduk bersama, Mirna tampak semakin gelisah. Kiai Sobri mencoba berbicara dengannya, namun ia merasa ada sesuatu yang menghalangi istrinya untuk terbuka. Setiap kali mereka berbicara, Mirna terlihat cemas dan sering menghindar dari pembicaraan yang lebih dalam. Kiai Sobri merasa seolah ada rahasia yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa ia pahami. Lebih lanjut, beberapa santri mulai merasakan keanehan. Beberapa dari mereka melaporkan kejadian aneh yang mereka alami di malam hari. Ada yang mendengar suara-suara aneh di sekitar pesantren, seakan ada bisikan halus yang datang dari arah yang tak terlihat. Beberapa santri juga melaporkan melihat bayangan yang bergerak cepat di koridor pesantren saat malam hari, dan saat mereka mencoba mendekat, bayangan tersebut tiba-tiba menghilang. Semua ini membuat suasana pesantren semakin mencekam. Kiai Sobri merasa semakin terbebani dengan keadaan ini. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di sekitar pesantren, dan itu berhubungan dengan Mirna. Meskipun ia tidak ingin terburu-buru menghakimi, perasaan bahwa istrinya bukanlah manusia biasa semakin menguat. Meskipun ia menyayanginya, Kiai Sobri tidak bisa menepis kenyataan bahwa ada kekuatan lain yang menguasai dirinya. Namun, ia masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Cemas dan kebingungan menyelimuti pikirannya, sementara ketegangan di pesantren semakin meningkat. Kiai Sobri semakin merasa tertekan dengan segala keanehan yang terjadi di pesantren dan perilaku Mirna. Ketegangan yang ia rasakan setiap kali berdekatan dengan istrinya semakin kuat. Dan meskipun ia tidak ingin menyimpulkan sesuatu yang terburu-buru, rasa curiga itu terus mengganggu pikirannya. Di saat seperti ini, Kiai Sobri tahu bahwa ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Ia merasa harus mencari seseorang yang memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai hal-hal yang bersifat gaib. Dengan perasaan cemas yang semakin menguasai dirinya, Kiai Sobri memutuskan untuk mengundang Pak Asmianto, kepala desa yang dikenal bijaksana dan memiliki pemahaman yang luas tentang dunia spiritual dan hal-hal gaib. Pak Asmianto datang ke pesantren pada suatu malam dengan wajah serius. Mereka bertemu di ruangan belakang pesantren yang jauh dari jangkauan siapapun, terutama Mirna. Kiai Sobri mengungkapkan segala hal yang ia alami, dari suara tangisan malam hari hingga perasaan aneh yang ia rasakan setiap kali berhadapan dengan Mirna. Ia menceritakan betapa perilaku istrinya semakin mencurigakan dan bagaimana dunia pesantren mulai terganggu oleh kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Saya tidak ingin berburuk sangka terhadap istri saya, Pak Asmianto, tapi saya merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada dirinya, kata Kiai Sobri dengan nada khawatir. Pak Asmianto mendengarkan dengan seksama, kemudian menjelaskan bahwa ada kemungkinan bahwa Mirna bukanlah manusia biasa. Kiai Sobri, saya memahami kecemasan Kiai. Ada kemungkinan istri Kiai berasal dari dunia lain, dunia yang tidak tampak oleh kita, ucap Pak Asmianto dengan tegas. Mendengar penjelasan itu, Kiai Sobri semakin bingung dan cemas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidupnya yang damai bisa terganggu oleh hal seperti itu. Namun, Pak Asmianto menyarankan agar mereka melakukan sebuah ritual untuk mengetahui kebenarannya. Ritual tersebut disebut ritual pembukaan, yang bertujuan untuk membuka tabir misteri dan mengungkap siapa sebenarnya Mirna. Dengan persetujuan Kiai Sobri, malam itu juga mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Pak Asmianto membawa beberapa benda yang dianggap penting dalam ritual ini, seperti Al-Quran, air zam-zam, dan dupa yang digunakan untuk menjaga agar tidak ada gangguan selama ritual berlangsung. Kiai Sobri, dengan hati yang berat, setuju untuk melaksanakan ritual tersebut, meskipun ia tahu konsekuensinya bisa sangat besar. Malam itu, mereka melaksanakan ritual di ruangan kosong yang jauh dari jangkauan siapapun di pesantren. Ruangan itu sunyi, dan hanya cahaya lampu minyak yang temaram yang menerangi suasana. Pak Asmianto mulai dengan doa perlindungan, memohon kepada Allah agar mereka diberi petunjuk dan perlindungan selama ritual berlangsung. Kiai Sobri berdiri di sampingnya, merasa tidak nyaman namun juga tidak bisa mundur lagi. Mereka berdua mulai membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci dengan khusyuk, berharap agar kebenaran segera terungkap. Namun, suasana semakin tegang saat suara-suara aneh mulai terdengar di sekeliling mereka. Tiba-tiba, Kiai Sobri merasakan getaran yang kuat di dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang sedang mengamati mereka. Pak Asmianto melanjutkan doa-doanya. Semakin fokus,
Sementara Kiai Sobri merasa hatinya semakin gelisah. Suasana di sekitar mereka semakin terasa berat, seolah energi dunia lain mulai merasuki ruangan tersebut. Waktu berlalu dengan sangat lambat, dan setiap detik terasa begitu menegangkan. Ritual itu belum selesai, tetapi Kiai Sobri merasa seolah-olah ia sudah tahu bahwa keputusan besar sedang menantinya. Setelah beberapa lama, suasana kembali tenang. Mereka berhenti sejenak, dan Kiai Sobri merasa ada sesuatu yang telah terbuka. Tetapi, apa yang ditemukan dalam ritual ini? Apakah ia sudah siap untuk menghadapi kenyataan yang akan terungkap? Semua itu masih menjadi pertanyaan yang terus menghantui pikiran Kiai Sobri, yang kini harus menghadapi kenyataan bahwa dunia yang ia kenal selama ini mungkin tidaklah seperti yang ia kira. Setelah ritual pembukaan selesai, Kiai Sobri merasa dunia seakan berputar lebih lambat. Ia memandang Pak Asmianto dengan tatapan yang penuh kecemasan. Suasana yang tadinya tenang kini dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Di dalam dirinya, ia merasakan perasaan campur aduk antara takut, bingung, dan curiga. Ritual tersebut telah membuka banyak hal yang tidak ia mengerti. Namun jawaban yang ia cari belum juga terungkap sepenuhnya. Pak Asmianto duduk dengan tenang di hadapan Kiai Sobri, mencoba menenangkan hati yang gemetar. Kiai, apa yang kita hadapi malam ini bukanlah hal yang mudah. Saya rasa sudah saatnya untuk Kiai Sobri mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi, kata Pak Asmianto dengan suara berat. Ia menatap jauh ke dalam mata Kiai Sobri, seperti ingin memastikan bahwa sang Kiai siap menghadapi kenyataan yang akan datang. Kiai Sobri, meskipun hatinya bergetar, mencoba mengumpulkan kekuatan. Pak Asmianto, apa yang sebenarnya terjadi pada Mirna? Tanya Kiai Sobri dengan suara serak. Pak Asmianto menarik napas panjang dan mulai bercerita, membuka tabir misteri yang selama ini tersembunyi. Mereka, Kiai, bukan manusia seperti yang kita bayangkan. Mirna berasal dari dunia yang tidak terlihat oleh kita. Dunia jin yang seringkali mengintai kehidupan manusia. Dia adalah bagian dari dunia yang tidak seharusnya bersentuhan dengan dunia kita. Apa yang terjadi di pesantren ini adalah akibat dari kehadirannya, ujar Pak Asmianto dengan tegas. Kiai Sobri terdiam mendengarkan penjelasan Pak Asmianto. Semua rasa cemas dan curiga yang ia rasakan selama ini mulai menemukan jawaban. Meskipun itu jauh lebih menakutkan daripada yang ia duga. Mirna, yang selama ini ia cintai, ternyata bukanlah manusia biasa. Dia adalah makhluk dari dunia jin yang datang dengan tujuan yang belum sepenuhnya jelas. Apa yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa dunia jin, yang selama ini hanya ia dengar dari cerita, kini telah melibatkan dirinya dan pesantren yang ia pimpin. Kiai Sobri, lanjut Pak Asmianto, Mirna datang ke sini dengan niat yang tidak sepenuhnya buruk. Namun, seperti halnya banyak cerita dalam sejarah, cinta antara manusia dan makhluk dari dunia lain selalu berakhir dengan konsekuensi yang berat. Dunia jin memiliki aturan yang sangat ketat, dan pernikahan antara manusia dan jin adalah pelanggaran besar. Itulah yang menyebabkan gangguan yang kita rasakan di pesantren ini. Kiai Sobri merasa seperti dunia di sekitarnya runtuh. Ia tahu bahwa keputusan untuk menikahi Mirna, meskipun didorong oleh rasa cinta, ternyata telah membuka pintu bagi hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Apa yang harus saya lakukan, Pak Asmianto? Tanya Kiai Sobri dengan suara rendah, mencoba mencari solusi di tengah kebingungannya. Pak Asmianto menghela napas panjang. Kiai Sobri, keputusan ada di tangan Kiai. Jika Kiai memilih untuk terus bersama Mirna, maka Kiai harus siap menghadapi segala konsekuensinya, tidak hanya untuk diri Kiai sendiri, tetapi juga untuk pesantren dan orang-orang di sekitar Kiai. Jika Kiai memutuskan untuk mengakhirinya, maka itu juga akan membawa dampak besar. Namun mungkin itu adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan pesantren dan kedamaian desa ini. Kiai Sobri merasa terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Cinta yang tulus kepada Mirna dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin pesantren, serta pelindung desa saling beradu dalam benaknya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang lain yang bergantung pada dirinya. Dalam kebingungannya, ia menyadari bahwa ia harus segera bertindak, namun dengan hati yang berat dan penuh pertimbangan. Sementara itu, Mirna, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetap berada di dalam rumah dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Kiai Sobri tahu bahwa kebenaran sudah terungkap, dan kini saatnya untuk menghadapi apa yang telah ia pilih.
Malam itu, Kiai Sobri duduk sendirian di kamarnya, memandangi bulan purnama yang bersinar terang di luar jendela. Hatinya dipenuhi perasaan berat, seolah dunia di sekitarnya berjalan terlalu cepat sementara dirinya terjebak dalam kebingungan. Setelah mendengar penjelasan Pak Asmianto, segala sesuatunya menjadi lebih jelas, namun jauh lebih menakutkan. Mirna bukanlah manusia biasa. Dia berasal dari dunia jin yang selama ini hanya ada dalam cerita-cerita mitos dan kepercayaan. Meskipun demikian, perasaan cinta terhadap Mirna masih menggebu dalam dada Kiai Sobri. Ia tahu betul bagaimana besar perasaan itu, bagaimana ia telah menyayangi wanita itu dengan sepenuh hati. Namun, semakin ia memikirkan masa depan pesantren dan desa yang ia pimpin, semakin ia menyadari bahwa cinta semata tidak cukup untuk mengatasi kenyataan pahit yang harus dihadapi. Cinta terhadap Mirna adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Sebuah cinta yang membutuhkan ketegasan dan keberanian untuk melepaskan. Keesokan harinya, Kiai Sobri mengundang Mirna untuk berbicara empat mata di ruang tamu. Suasana terasa hening, seolah-olah waktu berhenti sejenak, memberikan ruang untuk keputusan yang sangat berat. Mirna, seperti biasa, duduk dengan tenang, namun ekspresinya kali ini tampak lebih gelisah, seakan ia bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Kiai Sobri menatapnya dengan pandangan yang penuh kasih, namun juga penuh kesedihan. "Mirna," kata Kiai Sobri pelan, "aku sudah mengetahui segalanya. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya, dari mana asalmu. Aku tahu kita tidak bisa terus hidup seperti ini, meskipun aku sangat mencintaimu." Suara Kiai Sobri bergetar, namun ia tetap berusaha tegar, seolah ia tengah menghadapi takdir yang tak bisa dihindari. Mirna menundukkan kepala, dan Kiai Sobri bisa melihat rona kesedihan yang mendalam di wajahnya. Ia tahu bahwa Mirna juga merasakan kesakitan yang sama, meskipun ia tidak pernah menunjukkan secara terang-terangan. "Aku tahu," kata Mirna dengan suara serak. "Aku tahu ini akan datang. Aku sudah lama menunggu saat ini, saat di mana cinta kita harus berakhir, demi kebaikan kita semua." Kiai Sobri merasa hatinya teriris. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. "Aku mencintaimu, Mirna. Tapi, aku juga mencintai pesantren ini, dan orang-orang di desa ini. Aku tak bisa membiarkan cinta kita merusak semuanya," lanjut Kiai Sobri, sambil menahan air mata yang ingin jatuh. Mirna mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata yang belum sempat jatuh. "Aku mengerti, Kiai. Aku tahu betul bahwa apa yang kita miliki tidak akan pernah mudah. Dunia kita berbeda, dan kita harus menghadapinya. Cinta kita tidak bisa terus seperti ini. Aku akan pergi, Kiai, meskipun itu sangat sulit." Dengan kata-kata yang penuh keikhlasan, Mirna berdiri dan mendekati Kiai Sobri. Ia memegang tangannya dengan lembut, seolah ingin memberikan kekuatan pada keputusan yang sudah dibuat. "Jangan pernah lupakan aku, Kiai. Cinta kita mungkin tidak bisa bersatu dalam dunia ini, tetapi aku akan selalu ada, di dalam kenanganmu, di dalam doa-doamu." Kiai Sobri mengangguk, merasa ada bagian dari dirinya yang hilang, namun ia tahu bahwa ia harus melepaskan. Mirna, dengan penuh keyakinan, meninggalkan ruang itu. Kiai Sobri berdiri, menatapnya dengan perasaan yang campur aduk, cinta yang begitu mendalam, namun harus dilepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Sejak saat itu, Mirna menghilang dari kehidupan pesantren dan desa. Kiai Sobri terus memimpin pesantren dengan penuh semangat, meskipun perasaan kehilangan terus menghantui dirinya. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang sulit, namun juga keputusan yang benar. Cinta yang tulus kadang memang berarti melepaskan, dan Kiai Sobri harus belajar untuk melanjutkan hidupnya tanpa Mirna, meskipun kenangan tentang cinta mereka akan selalu ada di dalam hatinya. Setelah perpisahan yang penuh rasa sakit dengan Mirna, Kiai Sobri mencoba kembali mengarahkan seluruh perhatian dan energinya untuk memimpin pesantren. Meskipun hatinya terasa hampa, ia tahu bahwa tugasnya sebagai pemimpin pesantren dan pelindung desa jauh lebih penting daripada segala perasaan pribadi. Ia harus terus memimpin, memberikan contoh kepada para santrinya, dan menjaga kedamaian di desa yang mulai kembali terasa tenang setelah gangguan yang disebabkan oleh dunia jin. Hari-hari berlalu dengan Kiai Sobri yang semakin tenggelam dalam rutinitas mengajar dan memperdalam ilmu agama. Namun, meskipun ia tampak tegar di luar, di dalam hatinya ia merasakan kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun.
Ia seringkali termenung, memikirkan tentang Mirna, tentang cinta yang harus ia lepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Setiap malam, saat ia berzikir di masjid pesantren, bayangan Mirna selalu hadir dalam pikirannya, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa mengembalikannya ke dalam hidupnya. Sementara itu, kehidupan di pesantren pun kembali stabil. Para santri yang sebelumnya takut dan merasa terancam mulai merasa nyaman kembali. Mereka melanjutkan pembelajaran dengan semangat yang baru, dan Kiai Sobri merasa puas melihat perkembangan mereka. Namun, meskipun dunia luar tampak berjalan dengan baik, ada rasa sakit yang terus menggerogoti dalam dirinya. Ia sadar bahwa pengorbanan yang ia lakukan tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang lain di sekitar pesantren ini. Mirna, yang dulu menjadi bagian dari kehidupannya, kini harus pergi demi menjaga keseimbangan dunia yang lebih besar. Kiai Sobri menyadari bahwa pengorbanan dalam cinta bukanlah hal yang mudah. Cinta yang tulus, yang mengharuskan seseorang melepaskan apa yang paling berharga bagi dirinya, adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Ia belajar bahwa cinta sejati kadang tidak ditemukan dalam kepemilikan, tetapi dalam melepaskan, dalam memahami bahwa kebahagiaan yang lebih besar seringkali datang dengan pengorbanan. Suatu malam, ketika Kiai Sobri sedang duduk merenung di halaman pesantren, ia merasa ada yang berbeda. Angin malam yang sejuk berhembus pelan, dan tiba-tiba, ia merasakan kehadiran yang familiar. Dengan perlahan, Kiai Sobri menoleh, dan di kejauhan, ia melihat sosok yang dikenalnya, Mirna. Namun kali ini, ia melihatnya tidak dalam wujud fisiknya, melainkan dalam sebuah bayangan yang samar, seolah-olah datang dari dunia lain. Mirna berdiri di sana, matanya menatap Kiai Sobri dengan penuh kasih dan kesedihan. Tanpa berkata apa-apa, Kiai Sobri tahu bahwa Mirna datang untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Perasaan cinta yang begitu mendalam terasa mengalir kembali. Namun kali ini, Kiai Sobri tidak merasa gentar. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah benar, meskipun ia harus melepaskan cinta yang begitu besar. Mirna akhirnya menghilang dari pandangannya, meninggalkan Kiai Sobri dengan perasaan yang campur aduk, namun juga dengan ketenangan yang baru. Ia tahu bahwa pengorbanan yang ia buat adalah bagian dari jalan hidup yang harus dijalani. Meskipun cinta mereka tidak bisa berlanjut, ia merasa bahwa ia telah melakukan hal yang terbaik untuk kebaikan pesantren, desanya, dan dirinya sendiri. Cinta dalam pengorbanan itu mengajarkan Kiai Sobri tentang kedewasaan, tentang keberanian untuk melepaskan apa yang kita cintai demi sesuatu yang lebih besar. Meskipun cinta itu tidak pernah benar-benar hilang, Kiai Sobri tahu bahwa ia harus tetap melangkah maju, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih lapang. Waktu berlalu dengan cepat, dan kehidupan di pesantren kembali berjalan dengan ritme yang biasa. Kiai Sobri, meskipun hatinya masih terikat pada kenangan bersama Mirna, berusaha menjalani hari-harinya dengan tekad yang lebih kuat. Ia tahu bahwa meskipun cinta yang ia rasakan untuk Mirna begitu dalam, tanggung jawabnya sebagai pemimpin pesantren dan pelindung desa jauh lebih besar. Ia harus terus mengajarkan para santri dan menjaga keharmonisan yang telah lama tercipta di desa. Namun, meskipun tampaknya semuanya berjalan normal, ada kekosongan yang terasa di dalam diri Kiai Sobri. Kehidupan sehari-hari yang dijalaninya kini terasa seperti rutinitas kosong, seolah-olah ia hanya menjalani hidup tanpa semangat. Pada siang hari, ia mengajar, mendalami ilmu agama, dan memberikan nasihat kepada para santri. Namun pada malam hari, saat semua orang tertidur, ia seringkali terjaga, merenung, dan merindukan sosok Mirna. Ia tahu bahwa keputusan yang telah ia buat untuk melepaskan Mirna adalah yang terbaik untuk semua. Tetapi kenyataan bahwa cinta yang ia miliki tidak bisa bersatu dalam dunia ini tetap menghantui pikirannya. Para santri, yang sebelumnya merasa cemas dan terganggu dengan kehadiran Mirna, kini merasa lebih tenang. Mereka terus belajar dan berkembang, dan pesantren kembali menjadi tempat yang damai. Kiai Sobri pun merasakan ketenangan yang perlahan datang, meskipun ada bagian dari dirinya yang tetap merasa hilang. Ia berusaha keras untuk tidak terlalu memikirkan perasaan pribadi, karena ia tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai pemimpin pesantren, ia tidak boleh lengah, dan ia harus menjaga semangat para santrinya agar tetap teguh dalam beragama. Suatu hari, saat Kiai Sobri sedang berdoa di masjid pesantren, sebuah perasaan yang kuat datang menghampirinya. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya, sesuatu yang tak tampak oleh mata biasa, namun terasa di dalam hati.
Ia menutup matanya, memfokuskan dirinya pada zikir yang ia ucapkan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah kedamaian yang datang dari dalam dirinya. Seolah-olah sebuah beban yang selama ini mengganggu hatinya telah hilang. Kiai Sobri tahu bahwa meskipun ia merindukan Mirna, ia harus terus menjalani hidupnya dan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pesantren. Di luar masjid, kehidupan di desa juga semakin baik. Masyarakat mulai merasa lebih damai. Dan meskipun banyak yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Kiai Sobri dan Mirna, mereka merasakan kedamaian yang kembali hadir di desa itu. Kiai Sobri merasa bangga dengan kemajuan pesantren dan desa yang semakin stabil. Ia tahu bahwa banyak yang bergantung padanya, dan ia tidak bisa mengecewakan mereka. Di malam hari, saat bintang-bintang bersinar di langit yang luas, Kiai Sobri sering duduk di halaman pesantren, menatap langit yang seolah-olah menyimpan segalanya. Meskipun Mirna tidak lagi berada di sisinya, ia merasa bahwa cintanya akan selalu hidup dalam kenangan. Ia sadar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi terkadang berarti melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Dengan waktu, Kiai Sobri semakin menyadari bahwa ia telah membuat keputusan yang benar, meskipun berat. Ia berfokus pada tugasnya, dan dengan tekad yang lebih kuat, ia terus melanjutkan hidup, berdoa untuk kebahagiaan Mirna, yang kini tinggal di dunia yang tak tampak. Cinta mereka, meskipun terpisah oleh batas-batas dunia, tetap abadi dalam ingatan dan doa-doa yang tak pernah berhenti dipanjatkan. Kehidupan di pesantren semakin berkembang, dan Kiai Sobri tetap dikenal sebagai sosok yang bijaksana, dihormati, dan dihargai oleh masyarakat. Namun, di dalam dirinya, ada pelajaran besar yang ia petik, bahwa cinta yang tulus seringkali mengharuskan kita untuk melepaskan, demi kebaikan yang lebih besar, demi masa depan yang lebih baik bagi banyak orang. Dan meskipun dunia telah berubah, cinta itu tetap hidup dalam hatinya, menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengorbanan dan kedamaian.